Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya mau ngomongin tentang miniatur sound system. Banyak yang nanya berapa sih harusnya speaker yang dipakai, berapa sih ukuran boxnya dan lain sebagainya. Nah, pertama, namanya miniatur sebenarnya tinggal eh, dari ukuran asli tinggal diskalain aja sih, misalkan mau 50%, 25% gitu dari ukuran yang asli. eh dan kalau kalau di luar negeri sebenarnya malah cuman tampilan aja, nggak ya, ada juga yang bener-bener bisa bunyi tapi mereka lebih ke tampilan kayak yang ini kan tampilannya dibikin kayak sound system yang kebanyakan yang lebih vintage, yang apa, yang dibuat. Nah, terus kayak ada di Etsy itu banyak yang jual juga. Kayak ini Fiction One, ini kan terkenal banget ya dulu ya, Fiction One. Eh, tapi ini sebenarnya nggak bisa bunyi. Mereka cuman ini kelihatan banget 3D printnya. Dan mereka kayaknya nggak pakai speaker deh. Cuman 3D print aja, cuman buat pajangan aja. Bukan berarti bisa di bukan berarti bisa bunyi. Jadi kalau di sana sebenarnya lebih konsentrasi lebih diperuntukannya ke apa namanya, ke bentuknya, bukan ke bunyinya, walaupun ada yang ke bunyinya. Jadi sebenarnya si miniatur sound ini emang bener-bener ada ketika kebutuhan untuk membuat, misalkan mau bikin mau bikin subwoofer subwoofer beneran, misalkan si orang ini mau bikin yang 18 inci. Nah, kan kalau misalkan untuk misalkan dia punya konsep baru tentang si boxnya, misalkan boxnya mau kayak gini misalkan. Nah, kan ini kan harus diuji coba. Ini bener nggak? Jadi si si line-nya itu bisa bisa sampai berapa hertz, bisa bisa apa namanya? Bisa bener-bener sesuai sama yang dia mau. Dan kemudian ada software-software seperti yang kemarin saya jelasin tentang Honrest ini. Tapi kemudian kan dia kan cuman simulasi aja kan. Nah, untuk jadinya, untuk apa namanya, untuk ngetesnya dia pakai miniatur. Misalkan dia mau bikin subwoofer ukuran 18 inci dengan range-nya dari 20 Hz ke 60 Hz. Nah, dia bisa bikin dulu di, kalau 18 inci di 9 inci, tapi 9 inci atau kita kita ini aja, kita rubah aja si, atau nggak apa-apa 18 inci. Dia bikin simulasi, setelah bikin simulasi di Honres misalkan, dia bikin sampel juga dengan miniatur, misalkan dia pakai yang 9 inci 18, setengahnya itu 9 inci kan, tapi kan nggak ada kan 9 inci, jadinya pakai 8, misalkan 8 inci. Nah, semuanya, semua semua bentuk boxnya ini. Nah, yang ini sih bentuk boxnya ini semuanya diikuti yang tadinya untuk 18 inci tapi dijadikan 9 inci atau 8 inci lah. Misalkan ketebalan kayunya diperhitungkan, yang tadinya 18 jadi setengahnya juga 18 mili jadi 9 mili misalkan. Atau kalaupun enggak segitu tapi enggak jauh-jauh lah, enggak jauh-jauh beda. Semuanya diperhitungkan. Nah, nanti dicek kalau disimulasi 18 inci ini bisa sampai 20 Hz, apakah di 9 inci bisa jadi 20 Hz juga? Ya nggak bisa, karena beda. Kalau miniatur itu, kalau misalkan dia ukuran setengahnya, maka maka si
si range-nya itu jadi naik jadi 2 kali lipat. Jadi kalau misalkan di aslinya dia ngejar 20 Hz, di eh, miniatur ini 1:2 ini dia cuma ngejar 40 sampai 120 Hz misalkan. Yang tadinya yang aslinya yang dikejar 20 sampai 60 Hz, tapi di miniatur 40 sampai 120 Hz. Begitu juga dengan line array. Line array misalkan dia ngejar 60 atau 80 atau berapa, kalau bawahnya bisa bisa berapa aja. Ke atasnya 20 kHz misalkan. Tapi kalau ke atasnya sih nggak ini sih nggak masalah, makin kecil malah makin kekejar. Misalkan dia si line array-nya mau bikin 10 inci dengan target 60 Hz paling bawah atau 80. Kita anggaplah 60 ya. Nah, nanti dia bikin setengahnya dulu. Miniatur 1:2 dengan midnya, mid bass atau mid range 5 inci, tapi goalnya cuma 120 Hz. Karena nanti kalau boxnya bener, maka setelah pakai simulasi tentunya ya, simulasi 10 inci ngejar 60 Hz, nanti dicoba dengan 5 inci ngejar 120 Hz gitu. Nah itu, jadi ketika ukuran setengahnya si Hz-nya juga, karena kan si suara itu jarak setengahnya itu turun 1 oktav. Jadi kalau misalkan 60 turun setengahnya, ya jadi naik 120 Hz, jadi 2 kali lipat dari 60. Begitupun dengan volumenya juga jadi terminiatur, jadi kecil juga. Misalkan ini ukuran asli, kita target 60 inci 6 inci dengan target biasanya volume 115 dB normal atau clarity, terus kalau mau horeg 130 dB ya. Tapi ya itu cuman ini aja sih rata-rata. Kebanyakan ada yang 140 juga yang horeg. Nah, nanti di miniatur 1:2 goalnya nggak terlalu kenceng juga, nggak sampai 130 dB. Jadi goalnya itu 109 dB. Kalau yang normal, kalau yang horeg itu 124 dB. Begitupun dengan jarak line array yang asli 115 dB misalkan dalam 1 meter, nanti di miniatur itu volumenya cuman 109 dB di jarak setengah meter. Karena kalau yang volume ini kan biasanya dia turun per 6 dB per jarak. Kalau setengahnya ya turun juga. Pertama jaraknya jadi setengahnya, volumenya juga turun 6 dB gitu. Nah, ini kalau misalkan ditanya harusnya line array miniatur ukuran berapa? Ya jadi ini, jadi misalkan yang aslinya 10, 8 sama 6 atau 12, ada beberapa 12, cuman kebanyakan 12 jadi subwoofer sih. Katakanlah midnya 10, 8, 6. Nah, miniaturnya ukuran berapa? Kalau misalkan si desain aslinya ukuran 10, ya miniaturnya 5. Ukuran 8 jadi 4, 6 jadi 3. Itu kalau 1:2 miniaturnya. Bisa juga 1:4. Nah, ini 1:4. 1:4 itu untuk line array-nya, karena tadi 10 dibagi 4 jadi 2,5, 8 dibagi 4 jadi 2 inci, terus 6 dibagi 4 jadi 1,5 inci. Ini line array yang benar-benar miniatur 1:4. Di bawah ini kayaknya udah nggak bisa, karena speaker yang tersedianya juga kan paling kecil 1,5 ini ya, 1,5 itu pun dari yang line array terkecil. Nah, untuk subwoofernya, kalau misalkan line array mini
sound system miniatur 1:4, paling subwoofernya yang dikejar cuman segini, karena tadi kan dari 20 Hz setengahnya jadi 1 oktav naik jadi 40, dari 40 setengahnya lagi jadi 1 oktav naik lagi jadi 80. Nah ini masih masih apa namanya, masih kekejar. Jadi kalau misalkan bikin bikin sound miniatur dengan subwoofer 3 inci, jangan ngejar 20 Hz 40 Hz gitu, yang dikejar ini aja. Nah segini, karena kalau misalkan di sound profesional gitu, kalau misalkan dia bikin miniatur emang cuman ngejar segini. Misalkan dia mau lagi ngedesain subwoofer ukuran 12 inci, terus dia pakai pakai software dan lain sebagainya, udah ketemu ukuran lain dan sebagainya, dia nggak langsung bikin 12 inci juga, dia bikinnya 3 inci dulu. 3 inci dengan fs yang misalkan subwoofer yang mau dia pakai fs-nya 30 Hz. 30 Hz berarti diminiaturin juga si fs-nya jadi 60 kali 2 lagi jadi 120. Jadi untuk bikin subwoofer 12 inci jadi 20 Hz, dia cuma butuh speaker 3 inci dengan fs 120 Hz yang dikejar 80 Hz gitu. Nah nanti bisa nggak 3 inci 120 Hz fs ngejar ke 80 Hz paling bawahnya. Kalau misalkan bisa ya berarti si boxnya benar, udah bener tuh box. Nah begitupun kalau misalkan udah oke, dia bisa langsung bikin yang 12 inci, atau bisa juga bikin dulu yang 6 inci dengan fs berarti 60 Hz, yang dikejar adalah 40 Hz, paling rendahnya harus sampai 40 Hz. Nah itu kalau misalkan di sini masih bener, berarti boxnya udah bener, baru dia ngedesain ya, ngebangun. Kalau ngedesainnya kan udah dari awal kan pakai software dan lain sebagainya, baru dia pakai yang 12 inci gitu awalnya tuh. Nah ngomongin tentang ini, kebetulan saya ini bikin juga miniatur dari JBL mana ya. Nah ini saya udah bikin dan sekarang lagi di print. Saya udah bikin, ini adalah miniatur. Kalau saya seneng miniatur itu dari bentuknya. Kalau misalkan suaranya sih nggak terlalu bagus juga nggak masalah, yang penting nggak terlalu kencang juga nggak masalah, yang penting bisa clear, bisa enak, terus bentuknya bagus gitu. Nah ini adalah JBL VRX 932 lab belakangnya lab kalau nggak salah. Nah dari model, nah ini JBL 932 lab. Nah kalau saya lebih ke tampilannya yang saya apa namanya, tiru, yang saya miniaturkan gitu. Tapi saya bikinnya nggak pakai ini sih, nggak pakai grill, karena kalau pakai grill agak susah dia bulat, dan setiap speaker kan beda-beda ya. Setiap speaker beda-beda, jadi kalau nanti pakai grill, sisi 3D print grillnya ini harus menyesuaikan dengan speaker. Kalau ini nggak harus, yang penting si lubangnya sesuai. Misalkan mau pakai 2 inci speaker 2 inci, jadinya lubangnya nanti enggak sih, jadi saya ngedesainnya ini ukuran 100 mm ya, maksudnya 10 cm ya untuk 4 inci. Nanti kalau kalian mau misalkan
saya mau yang 3 inci ya, tinggal diukur aja lubangnya berapa misalkan. Nah ini maksimal printer saya itu di segini 20 kali 20. Jadi kalau kalian mau dibikinin nanti tinggal bilang saya mau pesen ukuran lubangnya itu 2 inci, tapi mendingan diukur, si speakernya diukur lebih spesifik, misalkan 52 mili. Nah nanti saya printnya itu berarti 52%. Misalkan ini kan 100% berarti lubangnya 100 mm. Kalau kalian mau bikin miniatur juga dengan kebetulan saya lagi bikin yang 2,25 inci, jadi 58. Jadi nanti tadi tuh saya tinggal ngerubah ininya 58%. Nah jadi ukuran segini. Nah, terus yang saya print adalah bagian atasnya doang nanti. Jadi bagian bawahnya tuh gini. Jadi tanpa lapisan bawah. Nanti deh kalau udah di print saya liatin. Nah, segitu. Untuk bayangan, untuk speaker yang 2,25 inci dengan lubang 58 mm itu harganya itu, kalau di saya kan 3D printingnya dijualnya 1.000 per gram, 1.000 per gram. Jadi kalau misalkan ini bikin setengahnya itu harganya 39.000, 39, anggaplah 40.000 ya, 40.000. Tapi ini kan cuma satu sisi lainnya lagi 40.000. Nah jadi totalnya satu box itu 80.000. Nah kalau kalian pengen sepasang berarti kali dua lagi jadi 160.000. Nah kalau kalian mau tinggal di komen aja di bawah. Karena saya nggak jual ini di Tokopedia atau di TikTok, soalnya takutnya salah kalau misalkan saya cantumin 2 mili ternyata nanti speakernya 2 inci, ternyata nanti speakernya kan rata-rata kan 2 inci tuh 52 mm, tapi ada juga yang 53, ada yang 50 mili. Jadi mendingan langsung aja kalau mau pemesanan langsung aja di komen atau lihat nomor WA, nanti saya cantumkan di deskripsi. Nah terus ini tampilannya jadi kan seperti ini nanti. Ini tuh udah bener-bener sama banget desainnya sama si JBL ini ya. Nah ini jadi sudut-sudutnya juga sama, ininya juga sama, cuman nggak kayak konektornya ini nggak disamain sih, cuman bentuk sama sudutnya aja. Terus nah ini nanti dalamnya seperti ini. Jadi dia sebenarnya transmission line, jadi dari speaker tuh sempit banget biar supaya wattnya bisa gede. Nah nanti ada lubang angin agak jauh biar bisa ngerem di nada-nada rendahnya, bisa ngerem. Terus yang si lubang tweeter ini tuh sebenarnya lubang angin tapi kecil banget, sempit banget, jadi kayak slit port gitu disebutnya, double slit port atau slit port apa ya, lupa. Nah jadi sebenarnya dia emang nggak nyari nada bass, karena ini nanti pemasangannya nah kayak gini. Aduh, ininya suppress accept. Nah pemasangannya nanti kayak gini. Jadi
si box line array ini, karena kan ya tergantung kalian sih mau di setting berapa. Nah, kalau saya bener-bener saya kan yang ini ya tadi 2,25, anggaplah 2,5. Jadi yang saya kejar aja adalah 240 Hz sampai 20 kHz. Sementara nanti 80 ke 240-nya saya pakai ini subwoofer kecil sih, ini sekitar 20 berapa ya? 25 kali 25 boxnya, 25 kali 25 boxnya. Terus si speakernya juga ini baru desain aja sih. Ini tuh apa sih? Curve 638. Curve 638, boxnya 25 kali 25 cm. Nah, nanti mau saya gantung di depan di apa, depan komputer, di depan laptop saya, di belakang laptop saya. Jadi dia kayak speaker gantung gitu, speaker gantung ininya 3 gitu. Tapi nanti si ke 638-nya nggak sampai sub ya, cuman ngejar di itu tadi, karena ini miniatur 1:4, jadi saya kejarnya ini 80 Hz sampai ke 240. Nah, si ininya mungkin satu, kalau masih kurang mungkin saya bikin lagi jadi 2, kalau masih kurang lagi bikin 3 gitu. Nah, kebetulan bentar lagi print selesai. Apalagi ya yang mau saya jelasin. Ini tadi udah ya. Oh iya, kalau kalian punya 3D print, kalau misalkan ini 2,25 inci aja harganya 40.000 sebelah. Kalau satu box berarti 80.000. Kalau satu pasang berarti 160.000. Kalau kalian mau bikin kayak gini, 3 ke bawah gini, berarti kan udah berapa tuh? 160 kali 3 lagi. Nah, terus kalian mau beli filenya aja biar kalian ngeprint sendiri, boleh aja, tinggal di WA aja, nanti saya di deskripsi saya kasih nomor WA-nya. Terus ya udah itu doang. Langsung saya bentar lagi printnya selesai, langsung kita cek sound. Nah, ini dia hasil printnya teman-teman. Ini satu bagian atas, untuk bagian bawah. Untuk bagian atasnya lagi ngeprint kurang lebih 2 jaman kalau nggak salah kemarin ini. Nah, ini untuk perbandingan nih, korek segede gini nih. Ini saya pakai yang 41% dari print ukuran asli. 41%. Speakernya pakai 2,25 apa ya namanya ya, WBY 2,25 4 ohm 8 ampere. Fs nya 251 Hz, itu saya udah tulis di situ. Terus yang ini tuh transmission line-nya, jadi dari depan frekuensinya harus ke sini dulu, masuk sini, keluar ke sini mix sebelum masuk ke slit itu tuh. Ini tuh sebenarnya si twitternya tuh palsu, jadi kayak lubang angin aja, karena ini full range, ini udah tinggi banget ininya, frekuensi yang dihasilkannya. Cuman masalahnya ini, sayangnya speaker ini tuh udah nggak ada di pasaran. Kemarin saya beli cuma 4, 2 udah dipakai, 2 lagi mau dibikin ini.
Nah, nanti kita lihat hasilnya setelah atas bawahnya di lem. Dan ini saya mau jelasin. Nah, saya printnya itu tanpa bagian bawah, jadi bawahnya nanti seperti ini. Kalian bisa pakai dempul atau pakai lem terus pakai kertas, atau lem kayu terus pakai triplek tipis kayak gini terus dirapihin lagi, atau pakai vinil, atau kalau mau lebih kuat lagi kalian pakai semen dicairin masukin sini, jadi si ininya tuh, rongganya tuh keisi sama semen semua, jadi nanti boxnya nggak bergetar. Terus untuk ngelemnya nanti tinggal disatuin aja. Terus di bagian yang ini pakai lem kayu yang putih aja, lem fox, tapi bagian luarnya pakai lem Korea. Oke, nanti saya jelasin lagi setelah ada satu sisinya lagi. Ini dia udah jadi atas bawah. Sekarang mau saya lem, cuman saya punya tips kali ya. Nanti kalau kalian ikut print juga, terus mau pasang sebelum dilem, kayaknya kita harus ngelewatin benang dari sini ke sini. Jadi kalau nanti udah sepertinya udah jadi, udah kelem, nah kita nggak repot masukin kabel dari sini ke lubang belakang ini. Jadi mendingan pakai benang atau apalah gitu, nanti jadi si kabelnya tinggal ditarik aja, jadi nggak susah masukinnya. Ini tampilannya jadinya kayak gini. Nah, ini dia teman-teman jadinya. Belum jadi sih, belum dicat sama belum didempul atas bawahnya. Ini kecil banget ya. Tuh. Sama ininya masih belum rapi, belum diamplas rapi. Ini cuma mau cek sound dulu aja. Kita cek lagu pertama. Ini amplifiernya Uzi Audio. Yang ini speaker yang ini nggak dinyalain, bukan nggak dinyalain, balance-nya ke kiri doang, kirinya dioper ke sini,
pakai crossovernya cuman high pass filter doang. High pass filternya juga kebetulan adanya cuman yang polar, jadi harus dibolak-balik. Mana, aduh nggak fokus 100 UF kali 2, tapi karena ini jadi berapa ya, jadi 50-an atau jadi 200, ya segitulah pokoknya. Tapi nanti di sini juga saya kurangin lagi sih sebenarnya, nggak di sini, cobain di 300-an dulu. 2930 292 nya minus 12 dB, cobain dulu. Nanti ada suara motor dulu. Oke, lanjut. Kita naikin tweeternya 9.000, salah, 2.000 sama ke atas ya. Normal lagi. Sekarang saya mau naikin middle-nya 1000 ke 2000. Langsung lagu kedua, Beer Belly Blues. Nah, sekarang kita cobain yang ada vokalnya. Kita naikin Twitternya. Satu lagi yang ada vokalnya.
Oke, udah itu dulu deh, segitu dulu deh.